Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Kang JJS. Pagi yang mendung, tapi dengan kemendungan ini semua pemandangan terlihat. Nah, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya yang mungkin baru bergabung. Silahkan tonton. Pagi hari ini berangkat kerja sekaligus vlog nih, karena cuacanya bagus banget, jadi bisa sambil melihat pemandangan, menikmati pemandangan Lampung Barat. Mungkin ada yang tahu teman-teman ini tanjakan mana. Wah. Oke, kita coba berhenti sebentar melihat pemandangan. Wah, ini adalah Lampung Barat, itu Gunung Pesagi. Sebelah Gunung Pesagi yang kecil itu Gunung Seminung. Nah, di antara Gunung Seminung dan Gunung Pesagi itu ada Danau Ranau. Jadi inilah Lampung Barat, teman-teman. Bagi kalian yang belum pernah ke Lampung Barat, silahkan ke sini. Nanti kita ajak main jalan-jalan santai, nge-JJS. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di depan kita membentang pegunungan. Namanya Gunung Subhan. Mungkin dulu asal katanya Subhanallah ya. Bisa jadi. Oke, ini pertigaan. Sebelah kanan ke daerah Pajar, Bukit Kemuning, Kota Bumi, Bandar Lampung. Dah, terus sebelah kiri ini yang kita lewatin tempat kerja saya. Selain itu juga ini bisa mengarah ke daerah-daerah yang lain yang ada di wilayah barat, termasuk Kota Liwa sendiri. Nah, jalannya ini. Ini masih dalam perbaikan. Udah beberapa bulan, cuman belum ada penambalan lagi ya. Ini namanya tambal sulam, cuman udah digali dan belum diperbaikin lagi. Nggak tahu prosedurnya seperti apa, tapi mudah-mudahan secepatnya lah. Karena bahaya teman-teman, kalau hujan lebat ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita harus milih-milih jalannya. Jadi dulu Lampung Barat ada kerajaan namanya Kerajaan Sekalabrak. Nah, ada yang mengatakan bahwa Sekalabrak itu merupakan kerajaan, artinya adalah titisan yang mulia. Dan dulu masyarakatnya itu kepercayaannya masih animisme, dinamisme, menyembah benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Nah, contohnya di kerajaan Sekalabrak ini ada pohon sekala. Bukan pohon sekala, pohon belasa kepampang, pohon nangka yang bercabang dua. Apabila terkena getah cabang yang satu, itu dia akan seperti kena penyakit kulit gitu, tapi bisa disembuhkan dengan cabang dari pohon yang satunya. Makanya dengan memiliki kekuatan seperti itu, maka pohon itu diagungkan oleh masyarakat. Silahkan cek di buku-buku tentang kerajaan adat di Lampung Barat itu. Sampai pada masanya datanglah orang-orang dari Pageruyung yang kemudian menyebarkan agama Islam di Lampung Barat. Dan mereka itu tadi berdiam di Gunung Pesagi, menurut ceritanya seperti itu, supaya tidak mendapat serangan dari tentara kerajaan Sekalabrak. Dan peninggalannya pun masih ada sampai sekarang. Cuman sekarang ini statusnya sudah menjadi kerajaan adat Paksipa Sekalabrak. Jadi kerajaan Sekalabrak itu dibagi menjadi 4 setelah dapat dikuasai oleh
orang-orang Islam dulunya. Ada faksi Pak Skala Berat, Buai Blungu, kemudian Buai Purnong, kemudian Buai Berjalan di Wai, dan satunya Buai Nyerupa. Nah, ini masing-masing kerajaan itu kedudukannya sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan masing-masing kerajaan ini mempunyai tanah adat. Nah, termasuk ini yang kita lewatin ini adalah tanah adat dari kerajaan Buai Blungu. Nah, Buai Blungu itu adanya di Kenali. Nah, kapan-kapan kita nanti ke sana ya. Coba kita melihat seperti apa, karena sampai sekarang masih ada peninggalannya, masih ada gitu. Baik itu peninggalan dari pra-Islam atau ketika Islam sudah masuk. Ini sedang pembangunan masjid. Nah, ini Polsek Sekincau teman-teman ya, sebelah kiri kita itu masih pada apel pagi Pak polisinya. Selamat bertugas Pak polisi. Ini kita di belakang mobil teman-teman, jadi mau ngebut juga bahaya karena sudah mulai tikungan-tikungan tajam nih di sini. Jadi santai aja sambil ngobrol ngarul kidul lah. Nah, kembali lagi ke kerajaan adat tadi. Nah, sekarang kerajaannya masih berdiri, masih ada, dan sultan-sultannya itu masih ada. Cuma dia sudah membaur dengan NKRI di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Dan sudah menjelma menjadi kerajaan adat. Nah, adat istiadat inilah yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di Lampung Barat khususnya. Tapi di buku sejarah sayangnya nggak ada teman-teman. Nggak ada. Kalau di buku sejarah itu adanya kerajaan Tulang Bawang. Kalau kerajaan faksi Pak Skala itu nggak ada. Mungkin belum, mungkin nggak tahu kapan. Tapi ya mudah-mudahan ada, karena ini adalah termasuk sejarah yang harus diketahui oleh generasi penerus bangsa kita, khususnya orang-orang Lampung Barat. Terkadang orang-orang Lampung Barat tersendiri, baik itu yang suku Lampung atau yang bukan, itu tidak mengetahui kalau ada kerajaan adat. Jadi sayang banget kalau misalkan ini tidak ada di dalam buku sejarah gitu. Ya mungkin orang-orang tua mereka mewariskan secara tradisi lisan gitu, bercerita tentang kemegahan kerajaan adat dahulunya. Oke, kita coba mendahului. Ini jalannya masih basah, jadi harus hati-hati sekali. Nah, termasuk Belanda dulu pernah kesini teman-teman ya, menyerang dua kerajaan adat. Faksi Buai Nyerupa yang ada di Sukau dan Berjalan di Wai yang ada di Kembahang itu mendapat serangan dari Belanda, karena Belanda dulu misinya itu ke Bengkulu mencari lada. Tuh. Tapi kemudian masuk lebih ke selatan dan akhirnya mereka ke daerah Lampung Barat ini dan bertemu dengan kerajaan adat. Nah, makanya terjadilah peperangan pada saat itu. Kemudian ketika dua kerajaan adat tadi Berjalan di Wai dan Buai Nyerupa sudah dikuasai, kemudian direbut kembali oleh dua kerajaan yang lain, yaitu Buai Purnong dan Buai Blungu. Nah, sampai sekarang di sana ada peninggalannya teman-teman, seperti meriam itu masih ada di sana. Oke, kapan-kapan kita ke sana ya, supaya teman-teman yang ada di Lampung Barat maupun yang di luar Lampung Barat itu tahu gitu bagaimana sejarah asal muasal dari kerajaan adat faksi Pak Skala Berat itu sendiri. Kemudian bukti yang lain itu adanya jembatan di Wai Semangka. Itu ada jembatan kuning, sekarang udah berubah jadi merah karena dicat. Nah, itu termasuk peninggalan dari Belanda teman-teman. Jadi Lampung Barat ini termasuk apa ya, istilahnya ada beberapa fase gitu. Fase kerajaan
yang menyembah animisme dinamisme tadi, kemudian masuk lagi ke zaman Islam, kemudian zaman penjajahan juga pernah gitu, dan kemerdekaan ini. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, kerajaan-kerajaan itu mulailah membaur dan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi kerajaan adat ini masih tetap berdiri dan eksis sampai saat ini. Jadi begitu. Terus gunanya apa kita ngomong kayak gitu tadi? Ya supaya teman-teman tahu gitu. Kalau di Lampung Barat itu pernah berdiri kerajaan yang lumayan besar, tapi termasuk besar karena seluruh wilayah Lampung Barat itu milik kerajaan adat Paksipak Sakalabra. Cuman kalau ketika zaman masih kerajaan, Indonesia masih kerajaan, sepertinya itu walaupun Lampung dikuasai oleh Sriwijaya, kemudian oleh kerajaan Majapahit, itu mereka tidak melakukan perjalanan ke sini ya, karena Lampung Barat termasuk daerah yang banyak bukit, kemudian sungainya sempit. Nah, sehingga mereka susah untuk melakukan perjalanan ke sini gitu. Tapi kalau Lampung Barat itu pernah dikuasai oleh atau dibawa kekuasaan kerajaan-kerajaan besar, itu iya. Nah, cuma untuk bukti mereka pernah ke sini itu setahu saya belum ada. Belum pernah. Gitu. Tapi kalau di daerah seperti Lampung Selatan itu ada di sana. Saya lupa namanya apa ya. Di sana ada juga peninggalan prasasti dari kerajaan Sriwijaya. Ini tikungan tajam, teman-teman. Kondisi jalannya basah. Dan ini tikungan lagi. Nah, jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau cerita sejarah itu enak, karena kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Sebagai sumber edukasi juga buat generasi ke depan, bahwa oh dulu itu seperti ini. Mereka yang tidak tahu akhirnya tahu, dan mereka akan membayangkan keadaan dulu itu seperti apa. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu perjalanan kita, karena sebentar lagi saya sampai tempat kerja. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share supaya teman-teman yang lain juga mengetahui. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Kang JJS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.